Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya David Adirmawan, salah satu mente Gerakan Tunas Bangsa asal SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara berpublic speaking dengan baik dengan tema berbagi pengalaman beasiswa mente Gerakan Tunas Bangsa dan juga apa saja sih kegiatan di Gerakan Tunas Bangsa. Nah, Gerakan Tunas Bangsa adalah sebuah gerakan mentoring yang mendidik kita, mengasah kemampuan kita yang kita miliki, dan juga kita mendapatkan ilmu yang belum kita dapatkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Awal pertama saya mengetahui tentang beasiswa Gerakan Tunas Bangsa yaitu dari guru kimia di sekolah saya. Nah, setelah pemberitahuan tersebut, saya langsung mendaftar dan didampingi oleh guru kimia saya. Pada tahap pertama yaitu tahap penyerahan berkas, adapun berkas yang saya serahkan yaitu fotokopi KK, akte, ijazah atau rapot, piagam penghargaan, dan juga kita diberi pertanyaan dan juga untuk dijawab seperti apa saja sih keinginan kita, apa saja cita-cita kita, siapa motivasi kita, dan yang lainnya. Nah, untuk pendaftaran beasiswa Gerakan Tunas Bangsa dilaksanakan secara online. Nah, setelah penyerahan berkas, kita tunggu beberapa hari dan alhamdulillahnya saya bisa berhasil masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara. Pada tahap wawancara dilaksanakan di Cafe Lavinas Kudus. Nah, pada tahap tersebut kita dikumpulkan orang-orang atau teman-teman dari berbagai sekolah yang lolos ke tahap wawancara. Pada tahap tersebut juga saya mendapatkan mentor yaitu Kak Saiful yang mendampingi saya selama tahap wawancara. Adapun tahap wawancara yang diwawancarai yaitu biografi kita. Selain itu, kita juga dipersilahkan untuk menampilkan kemahiran yang kita miliki. Pada waktu itu saya menampilkan yaitu seni baca keguritan. Nah, selain menampilkan seni baca keguritan, saya diizinkan oleh Kak Saiful untuk menampilkan bagaimana berbahasa Inggris, yaitu mendeskripsikan selama perjalanan ke sekolah, selama kita beraktivitas dari kita bangun tidur hingga tidur lagi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah selesai tahap wawancara, kita juga menunggu beberapa hari lagi untuk menuju ke tahap pengumuman. Alhamdulillahnya, saya bisa masuk di dalam daftar keluarga besar mente Gerakan Tunas Bangsa. Nah, bersyukur sekali saya bisa bergabung di keluarga besar mente Gerakan Tunas Bangsa dengan dukungan dan doa dari orang tua dan juga dukungan dari Bapak Ibu guru saya bisa masuk di keluarga besar Gerakan Tunas Bangsa. Nah, pada bulan Oktober tahun 2019, Gerakan Tunas Bangsa mengadakan gathering atau selamat datang kepada mente baru Gerakan Tunas Bangsa, yang di dalamnya yaitu kita diperkenalkan tentang latar belakang Gerakan Tunas Bangsa, siapa pendirinya, selanjutnya beasiswa yang diterima, dan juga mentor-mentor yang kita dapatkan setiap orang. Nah, pada sesi gathering tersebut saya dipersilahkan kepada mentor-mentor Gerakan Tunas Bangsa untuk memperkenalkan diri saya di depan teman-teman
di berbagai kalangan sekolah. Nah, sangat excited banget dan sangat senang banget bisa bergabung dan saling bercerita dengan teman-teman sesama dan dengan mentor-mentor. Nah, selain ada gathering Tunas Bangsa, kita juga ada sesi lainnya seperti ada sesi coaching dan juga ada pemberian materi time management, public speaking. Nah, yang saya sangat senang yaitu saat mengikuti sesi public speaking dan juga sesi time management, di mana kita diberi ilmu, diberi pengetahuan tentang bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dengan baik tanpa meninggalkan tanpa menyia-nyiakan sedikit pun waktu yang kita lakukan. Nah, selain sesi time management, saya juga mendapatkan sesi public speaking, di mana sesi public speaking tersebut dilaksanakan di Perpustakaan Daerah Kudus. Nah, pada sesi tersebut kita diberi trik-trik bagaimana cara berpublic speaking dengan baik, yaitu eye contact-nya, bahasa tubuhnya, dan juga kita sering berlatih supaya dalam berbahasa mulut tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Nah, pada public speaking tersebut kita juga dipersilakan maju satu persatu menceritakan tentang pengalaman ataupun tentang cerita-cerita yang bisa kita alami, yang kita alami selama di rumah atau selama di sekolah. Nah, dalam cerita tersebut kita diberi penilaian oleh mentor dan juga teman-teman kita sendiri. Nah, pada public speaking tersebut kita tidak boleh menggunakan kata atau dan sebagainya. Nah, bahasa tubuh kita harus tegas, harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Nah, selain pemberian ilmu tentang time management dan public speaking, di Tunas Bangsa juga ada sesi English class atau kelas berbahasa Inggris, di mana kelas tersebut diampu oleh Kak Ahyar, salah satu mentor Gerakan Tunas Bangsa. Nah, pada kelas tersebut kita diajari bagaimana cara berbahasa Inggris dengan baik, cara menulis dengan bahasa Inggris dengan baik, dan juga kita diberi pemahaman atau diberi ilmu bagaimana cara kita berbicara dengan bahasa Inggris dengan baik, conversation dengan baik, dan yang lainnya. Selain itu, pada sesi coaching diampu oleh Kak Hani, di mana pada sesi tersebut sangat excited banget apa beban-beban yang ada di dalam kita bisa ceritakan secara langsung dan dapat dikatakan itu sebagai curhat. Nah, di dalam sesi coaching tersebut kita dibantu oleh Kak Hani atau Coach Hani untuk mencari solusinya sendiri. Nah, pemikiran-pemikiran yang bisa menghalangi kita untuk melangkah ke depan, kita juga bisa dibantu oleh Kak Hani. Apa sih, bagaimana kita menentukan planning untuk kedepannya, dan juga kita bisa mendapatkan kampus impian. Kita juga harus mempersiapkan dari sekarang. Kalau mempersiapkan, kalau nanti akhirnya nanti bisa hasilnya belum memuaskan. Nah, pada sisi tersebut kita juga serasa excited banget dan serasa kayak curhat hingga kita plong gitu. Nah,
Setelah sesi coaching tersebut, penerimaan beasiswa tahap pertama dilaksanakan di rumah pendiri Gerakan Tunas Bangsa, yaitu rumah Kak Suher, di mana sebelum beasiswa tahap pertama diberikan, kita diberikan materi-materi seperti time management, seperti tanya jawab, seperti motivasi dengan kakak-kakak alumni Tunas Bangsa, dan juga kita diajari ice breaking dengan Kak Ahyar. Pastinya sangat seru sekali di dalam sesi-sesi tersebut, supaya kita tidak bosan, supaya kita tidak monoton untuk materi-materi tersebut. Nah, setelah beasiswa tahap pertama, karena terhalang oleh pandemi COVID-19, kita sharing tentang materi melalui daring atau dengan webinar. Namun tidak kalah serunya, walaupun dengan webinar kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali dan banyak hikmahnya. Seperti bagaimana kita cara mengolah sampah menjadi uang, dan bagaimana cara kita menulis dengan baik, menulis jurnal. Nah, untuk beasiswa tahap keduanya dilakukan atau diberikan di Cafe Lavinas Kudus. Nah, dalam pengambilan beasiswa tersebut kita juga harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Setelah pengambilan beasiswa Gerakan Tunas Bangsa, kita dipersilakan atau langsung untuk pulang ke rumah. Dilarang untuk pergi kemana-mana karena situasi pandemi COVID-19 yang semakin ketat dan semakin merebak kemana-mana. Nah, itu saja apa yang saya ceritakan untuk sharing kali ini. Untuk sharing selanjutnya kita tunggu next sesi selanjutnya ya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.